Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video ini akan memberikan video pembelajaran mengenai materi hukum Newton menggunakan aplikasi Plotagon. Selamat menikmati. Halo anak-anak, apa kabar semua? Baik, Bu. Baik anak-anak, di sini kita akan mempelajari mengenai hukum Newton. Siapa di sini yang tahu ada berapa hukum Newton itu? Saya, Bu. Baik, kepada Sean, coba katakan ada berapa hukum Newton itu? Terima kasih, Bu. Yang saya ketahui, hukum Newton itu ada 3, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton ketiga. Ya, bagus sekali, Sean. Terima kasih, Bu. Baik, hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya pada suatu benda dengan gerak yang disebabkannya. Lalu, bagaimana hukum Newton 1 itu? Hukum Newton 1 berbunyi, jika resultan pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap. Secara matematis yaitu sigma F sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke hukum Newton 2. Bunyi hukum Newton 2 yaitu, jika terdapat resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan mengalami percepatan, di mana besar percepatan berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis dapat ditulis sigma F sama dengan M dikali A. Dan yang terakhir yaitu bunyi hukum Newton ketiga, yaitu ketika suatu benda memberikan suatu gaya pada benda lainnya, maka benda kedua akan memberikan gaya yang sama dan berlawanan arah dengan benda pertama. Secara matematis dapat kita tulis sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Baik, mungkin waktu kita sudah hampir habis. Di sini saya akan memberikan tugas mengenai contoh penerapan hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3 dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bu. Awas, Sean, ada kucing. Maaf ya, Dol. Soalnya tadi aku kurang merhatiin. Jadinya kamu nggak nyaman dong. Nggak apa-apa kok, Sean. Malah dari kejadian tadi, aku teringat hukum Newton 1 yang kita pelajari tadi. Hal ini terjadi kan karena pada awalnya mobil bergerak dengan kecepatan tetap, tubuh kita ada pada posisi duduk nyaman. Namun ketika tadi Sean mengerem mendadak, otomatis tubuh kita pada saat itu tidak siap dan terdorong ke depan deh. Oh iya ya, Dol, itu kan termasuk hukum Newton pertama. Udah sampai aja nih, Dol. Iya nih, makasih ya, Sean. Sean, beresin meja dan kursinya, Nak, untuk makan malam kita. Oke, Bu. Sean jadi teringat, Bu, pelajaran Sean mengenai hukum Newton yang Sean lakukan tadi termasuk hukum Newton kedua, Bu, karena ketika Sean mendorong meja memerlukan gaya yang lebih besar saat mendorong meja ketimbang kursi, Bu, karena meja mempunyai massa yang lebih besar daripada kursi.
Bagus sekali nak, kamu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nyaman sekali ya, Dol. Iya nih, udaranya segar sekali, Sean. Seandainya saja ada perahu di sini, biar bisa kita naiki. Ngomong-ngomong mengenai perahu, Sean tahu nggak kalau kita menaiki perahu? Coba deh perhatikan. Ketika kita mendayung perahu ke belakang, maka disitulah terjadi gaya aksi. Nah, ketika mendayung perahu ke belakang kan, perahu akan terdorong ke depan. Dan ketika perahu berjalan ke depan, disitulah terjadinya gaya reaksi. Nah, ingat nggak Sean, itu termasuk ke hukum Newton keberapa? Oh iya Dol, aku ingat. Itu kan termasuk hukum Newton ketiga, dimana kan hukum Newton ketiga yaitu sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Nah, betul sekali tuh Sean. Wah, ternyata hukum Newton dapat kita terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari.